Aku berkenalan dengan seorang laki-laki, Juni. Seiring kami berkenalan, kami merasa cocok satu sama lain. Singkat cerita, kami pacaran. Awalnya, Juni baik. Juni perhatian. Halo guys, welcome home. Di video kali ini kita mau bahas tentang hubungan yang beracun. Wow, Waduh, sebenarnya apaan tuh beracun? racun atau biasa kita sebut juga toxic relationship. Nah, kalau kita ngomong tentang toxic relationship, kalau lu sendiri, Lin, pernah gak sih ngalamin toxic relationship? Pernah nggak ya? Kayaknya gue nggak ada sih kayak gitu-gituan. Masa sih? Yakin? Atau kalau ada jangan cerita di sini deh. Lagian gue udah lama juga jomblo. Waduh. Nah, jadi kalau teman-teman nih yang di sana jomblo, nah ini host kita satu ini masih jomblo ya. Nah, ini nomornya atau IG-nya bisa dilihat di sini langsung. Jangan ya. nomor, IG boleh deh IG. Nah, IG ya. Emang lo sendiri pernah nggak James toxic relationship? Pernah dong. Wih, seru nih. Gimana cerita dong? Toxic relationship ya, itu sebenarnya udah cukup lama sih. Waktu zaman masih SMA, masih sekolah gitu deh. Jadi waktu masih zaman bucin-bucinnya. Lagi bucin-bucinnya dulu ya? Yo, dong. Gimana, Jadi, gimana? Jadi kalau misalnya kebetulan nih pasangan gue yang waktu itu tuh agak toksik lah gitu. Jadi kayak misalnya kalau gue mau kemana nih, itu harus lapor dia dulu gitu. Kayak bahkan kalau jemput dia terlambat 5 menit aja udah ngomel gitu. Waduh. Jadi gue nggak bisa bebas, kayak misalnya gue pergi sama teman-teman gue cowok lo semua, itu pun juga nggak boleh. Wah, Jadi dia tuh harus ikut juga. Jadi gue nggak boleh pergi tanpa dia. waduh. Berarti lu kekekang banget ya sama dia ya? Gagal. Jadi kayak nggak bebas ya. Jadi nggak ngerasa diri gue sendiri. Betul. Jadi pokoknya itu gue ngerasa nggak bebas banget deh. Akhirnya ya sebenarnya cukup lama juga sih gue terjebak dalam hubungan toksik ini. Oh ya, kalau boleh tahu berapa lama lu pacaran sama si cewek ini? Kurang lebih itu gue dari pacaran tuh dari SMA ya. Dari gue SMA sampai gue lulus SMA kurang lebih total pacarannya 4 sampai 5 tahun gitu. Waduh, lumayan lama guys. Jadi kayak gimana ya? Sulit untuk lepas. Kayak misalnya kan gue mau akhirin nih hubungan. Nah, di saat gue mau mengakhiri hubungan, dia bilang kalau waduh udah terlanjur sayang kan. Ya gue juga sayang, dia juga udah sama-sama sayang, tapi gue nggak bisa nih kalau ngelanjutin kayak gini terus. Nah, dia bilang kayak misalnya, wah gue janji deh kalau gue mau ngerubah sifat gue gitu. Akhirnya yaudah gue percaya dong ya kan. Tapi kayak gitu tuh terus berulang. Dia kayak berubahnya paling cuma awal-awal, kayak cuman sebulanan doang, sebulan 2 bulan, habis itu balik lagi ke awal kayak aslinya lagi ya. Jadi kayak wataknya tuh susah diubah. Betul. Itu tadi kalau misalkan James cerita soal watak ya. Kalau bicara watak itu udah susah guys. Kalau watak itu nggak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah karakter Ya. Iya, aduh. Jadi jangan sampai tuh kalau misalnya dibilangin sama orang tua apalagi ya, misalnya jangan begini, jangan ini, nah itu dengerin gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak dengerin lama-lama kan jadi itu watak. Betul. Jadi keras, jadi bebel gitu. Jadi keras ya. Akhirnya jadi kayak udah ketanam sendiri gitu dalam pikiran kita begini orangnya. Iya, dengerin orang tua aja nggak mau, gimana dengerin orang lain. Itu dia guys, tuh misalnya tuh. Jadi toxic relationship sendiri itu sebenarnya apa sih? Tuh ya, toxic itu adalah hubungan yang udah nggak sehat gitu ya. Jadi kalau kalian nih ngejalanin hubungan sama pasangan kalian udah berbau curiga, gelisah, takut gitu ya, curigaan kemana-mana. Nah itu deh, kalian udah nih jangan-jangan terjebak dalam hubungan toxic relationship ini. Tuh. Nah, iya benar banget tuh kalau misalnya kita di sesama pasangan udah nggak ada saling respect, saling udah rasa menaruh rasa curiga, udah nggak percaya. Nah itu kayaknya udah saatnya untuk kalian dievaluasi lagi deh hubungannya. Ya kita harus ajak pasangan kita buat ngobrol nih. Ngobrol, komunikasi ya. Betul.
Jadi di sini kita ada angkat sebuah cerita teman kita yang kebetulan juga terjebak dalam toxic relationship. Untungnya sekarang teman kita ini udah sadar, udah lepas dari toksiknya, dan ceritanya itu seperti apa? Silakan saksikan kalian lihat sendiri. Namaku Yani. Aku bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Suatu hari, aku berkenalan dengan seorang laki-laki, Joni. Seiring kami berkenalan, kami merasa cocok satu sama lain. Singkat cerita, kami pacaran. Awalnya, Joni baik. Joni perhatian, Joni sayang sama aku. Berjalannya waktu, Joni mulai berubah. Joni suka berkata kasar. Bahkan saat dia kesal, dia tidak segan bermain tangan. Setiap kali aku minta putus, Joni selalu menahan aku dengan kata-kata manisnya. Dan aku pun kembali ke pelukannya. Waktu saat Joni mengantarku pulang ke rumah, kami bertengkar hebat. Bukan cuma sekedar berkata kasar, Joni memukuliku. Dan saat aku ingin keluar dari mobil, Joni menahanku. Tidak memperbolehkanku turun dan terus memukuliku. Waduh, gila. Cerita temen kita ini sih, bikin gerem banget ya. Parah banget ya. Ini ya sih itu ya. Aduh. Ini sebenarnya kalau udah kayak begini, itu mendingan sih udah tinggalin aja. Betul. Karena cowok kayak gini tuh sebenarnya udah nggak layak gitu dipertahanin. Apalagi kalau udah main fisik ya. Nah itu pokoknya ya, guys, setuju banget gue sama Ko James. Pokoknya kalau kalian lagi ada di fase hubungan yang sama seperti teman kita ini, kalian mending udahin deh cepet-cepet, udahin aja hubungan dan cepet cari kalian pasangan lain yang lebih baik lagi. Ya jadi nggak ada alasan apapun ya. Betul. Kayak misalnya, aduh, gue kayak masih ada cinta, atau misalnya, wah nggak bisa nih gue kehilangan dia, kayak misalnya mungkin siapa tahu kayak gitu. Itu menurut gue sendiri sih cowok kayak gitu sih udah nggak bisa dipertahankan, karena kayak gini nih. Oke lah, dia bilang oke lah gue mau berubah gitu. Tapi kalau sekalinya udah main fisik, kedepannya pasti akan ngelakuin hal yang sama. Betul. Cowok nggak gentle banget sih kalau main tangan atau main fisik sih, itu nggak gentle banget. Iya. Yes. Nah, terus selanjutnya kita juga punya solusi yang lain ya. Kalau misalnya teman-teman saat ini juga terjebak dalam hubungan yang toksik. Nah, kita ada saran juga dari kita buat teman-teman yang mungkin ada terjebak dalam toxic relationship ini. Iya. Nah, yang pertama pastinya komunikasikan dengan pasangan kalian secara jujur. Oke. Langkah pertama itu untuk memperbaiki pasti adalah mengkomunikasikannya. Segala sesuatu yang dikomunikasikan dengan baik pastinya akan lebih baik, lebih bagus, transparan, lebih terbuka, dan harus jujur juga. Pastinya kalian akan menemukan titik tengah dan solusi yang terbaik. Betul ya. Jadi kita nggak sembarang cuma dengar dari satu kuping atau dua kuping, atau cuma dengar dari satu pihak atau dua pihak, tapi kita harus dengar dari kedua belah pihak, kedua pasangan masing-masing yang saling menjalani hubungan itu. Misalnya ada di pasangan kamu ada yang kamu nggak suka, kamu langsung aja ngomong. Kalau misalnya saya nggak suka nih, kamu tuh begini, gitu, langsung aja ngomongin. Nah, terus cari solusinya langsung. Tuh. Ya, jangan dipendam guys. Kalau misalkan dipendam itu suatu saat bisa meledak. Jadi kalau kita memendam perasaan atau memendam sesuatu yang kita nggak ungkapin itu kayak nyimpen bom waktu ya. Betul. Jadi suatu saat akan bisa meledak dan kita nggak tahu kapan meledaknya. Betul sekali. Jadi kita nggak tahu nih kapan sampai kesabaran kita itu bisa bertahan. Ya sampai kesabaran kita habis dan akhirnya kita meledak, dan ya udah pasti hubungannya juga udah ending lah gitu. Pokoknya kalau misalnya nih kalau udah terjebak dalam hubungan yang nggak sehat kayak gini, kita makin pendem, kita makin terus bertahan, makin lama makin sakit. Betul. Pasti salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan bisa sama-sama sakit. Jadi mendingan kalian langsung ungkapin aja, jangan dipendam-pendam, langsung kita obrolin, kita komunikasikan dengan baik tuh. Oke, jadi selanjutnya adalah terapi ya.
Jadi terapi ini kayak ibaratnya kita cari pihak ketiga atau temen lah yang bisa kita percayain ya. Tentunya temen ini harus netral, nggak bisa memihak dari si cowok ataupun si cewek. Betul. Gitu. Jadi kita bisa cerita, curhat ke teman kita ini yang kita percayain, biar dia bisa cari solusi yang terbaik juga untuk kita. Betul. Tadi penting ya teman netral ya. Jangan sampai kita cerita ke teman pasangan cowok atau teman pasangan cewek gitu ya. Kita harus netral, biar teman kita bisa ngasih solusi terbaik tanpa memihak salah satu pihak. Iya. Begitu. Yang selanjutnya kita harus bangun kembali rasa percaya diri kita ya. Buat kalian-kalian yang terjebak dalam toxic relationship, kalian harus bangkit guys. Kalian harus lepaskan semua beban kalian. Kalian harus lepasin semua pikiran-pikiran negatif kalian. Kalian harus jadi diri kalian lagi. Kalian harus bisa ngelakuin apapun yang kalian suka lagi, dari hal-hal yang dulunya mungkin kalian dikekang ya. Yang nggak bisa dilakukan ya. Betul, kayak Konjes bilang tadi, bahkan yang bicara pengalaman pribadi dia sampai terkekang gitu, nggak bisa jadi diri sendiri. Iya. Ya. Come on, kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa guys. Semangat. Oke, jadi segini dulu pembahasan kita tentang toxic relationship ini. Semoga buat kalian di luar sana jangan sampai ada yang terjebak di dalam kondisi seperti ini ya. Nah, kita doain juga yang terbaik buat hubungan kalian yang sedang kalian jalani dengan pasangan kalian sekarang. Semoga semuanya lancar sesuai dengan planning yang terbaik buat kalian. Ya, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai sini. Jangan lupa bantu like, komen, share ke teman-teman kalian, dan bantu support channel kita dengan klik tombol subscribe ya. Thank you guys, bye-bye.